Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Kurniatami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinding geser struktur beton. Pemaparan ini didapatkan dari referensi jurnal. Yang pertama ada jurnal dari perencanaan dinding geser pada struktur gedung beton bertulang dengan sistem ganda. Penulisnya yaitu oleh Hoerul Robah, Retno Anggraini, Afaz. Dinding geser sendiri merupakan dinding struktural pada bangunan berbentuk rangka atau frame building yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki kekakuan yang memadai yang diperlukan untuk mengurangi simpangan antar lantai yang disebabkan oleh gempa. Fungsi dari dinding geser sendiri yaitu untuk mengurangi kemungkinan kehancuran komponen struktural yang ada pada gedung pada umumnya. Sistem ganda merupakan salah satu alternatif sistem struktur, yaitu kesatuan antara SRPM dengan dinding geser, yang mana masing-masing komponen memiliki ketentuan dalam hal distribusi beban gravitasi maupun beban lateral. Pada sistem ganda, portal SRPM dirancangkan harus mampu memikul sekurang-kurangnya 25% dari seluruh beban lateral dan dinding geser harus memikul sisanya dari portal SRPM. Yang artinya dinding geser ini pada sistem ganda disyaratkan memikul beban sebesar maksimumnya itu 75%. Pada saat gempa terjadi, rangka pemikul momen harus berperilaku sebagai rangka daktel supaya integritasnya tetap terjaga sehingga bangunan terhindar dari kemungkinan mengalami roboh dengan seketika. Menurut Purwono tahun 2025, tipe sistem struktur ini memiliki 3 ciri dasar. Pertama, rangka ruang lengkap berupa sistem rangka pemikul momen untuk memikul beban gravitasi yang sekaligus harus bisa memikul sedikitnya 25% dari beban lateral. Kedua, dinding struktural atau dinding geser yang memikul sisa beban lateral. Yang ciri ketiga, SRPM dan dinding geser harus direncanakan untuk menahan beban gempa V secara proporsional berdasarkan kekakuan relatifnya. Metode perencanaan sesuai dengan SNI 03 2847/2002. Yang pertama itu merencanakan dimensi. Sesuai dengan SNI ini, perencanaan dinding secara empiris ketebalan dinding tidak boleh kurang dari 1/25 tinggi atau panjang bagian dinding yang ditopang secara lateral. Diambil yang terkecil dan tidak pula kurang dari 100 mm. Kekakuan yang diperlukan untuk menahan satu satuan deformasi. Rumus dari kekakuan sendiri yaitu E kali I per L. E sendiri merupakan modulus elastisitas bahan, I-nya momen inersia penampang, dan L-nya adalah panjang komponen struktur. Syarat sistem ganda yaitu beban lateral minimal 25% harus mampu ditumpu oleh sistem rangka balok dan kolom, sedangkan sisanya harus ditumpu dengan dinding geser atau sebesar maksimum 75%. Selanjutnya, yang ketiga yaitu analisis statik ekuivalen. Diperlukan untuk menentukan beban gempa rencana sehingga nilai akhir yang didapatkan yaitu memperkirakan perpindahan struktur dan penyimpangan tiap lantai. Lalu yang terakhir dalam metode perancangan ini yaitu gaya geser rencana. Gaya geser dasar horizontal yang didapatkan dari perhitungan analisis statik ekuivalen kemudian akan didistribusikan ke masing-masing portal sesuai dengan mekanisme pembebanan lateral berdasarkan persyaratan sistem ganda, yaitu minimal beban lateral menopang sebesar 25% harus mampu ditumpu oleh SRPM dan sisanya ditumpu oleh portal dinding geser. Gaya geser inilah yang disebut gaya geser rencana yang akan digunakan untuk menghitung desain dinding geser. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu dari perencanaan dinding geser berdasarkan tata cara SNI 032847/2002 pada gedung FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Autornya yaitu oleh Mandra Triasoma.
Dinding geser sendiri merupakan dinding geser yang dirancang untuk menahan gaya lateral akibat gempa bumi atau gaya vertikal. Gaya lateral ini adalah gaya pada bangunan yang bersifat horizontal dengan arah yang tidak menentu seperti angin dan gempa bumi. Dinding geser dapat meminimalisir pergerakan geser bangunan yang diakibatkan oleh gempa. Dinding geser dengan lebar yang besar akan menghasilkan daya tahan lentur dan geser yang sangat tinggi. Dalam struktur bertingkat, dinding geser sangat penting karena selain itu juga mencegah kegagalan dinding eksterior juga mendukung beberapa lantai gedung. Metode perancangan sesuai dengan SNI 032847 2002 itu kurang lebih sama dengan metode perancangan dari jurnal 1, yaitu yang pertama perencanaan dimensi balok, yang kedua perencanaan dimensi kolom, yang ketiga perhitungan gempa. Perhitungan gempa di sini ada menghitung periode alami struktur, faktor respon gempa rencana, lalu perhitungan percepatan gempa. Selanjutnya dilakukan control drift story atau simpangan antar lantai. Sistem penahan gaya seismik pada penelitian ini merupakan sistem rangka pemikul momen khusus. Lanjut ke jurnal 3, studi perbandingan letak shear wall terhadap perilaku struktur dengan menggunakan SNI 1726-2019 dan 2847-2019. Autornya yaitu oleh Hendra Wijayana, Eka Susanti, dan Yanisva Septiarsilia. Perkembangan gedung bertingkat pada era saat ini lebih ke arah vertikal. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan menjadi permasalahan utama, khususnya di daerah perkotaan, sehingga bangunan ke arah vertikal sudah menjadi kebutuhan para perkembangan bangunan. Rentannya struktur bangunan tingkat tinggi terhadap gaya lateral, salah satunya yaitu gaya gempa yang harus struktur bertingkat ini tuh mampu menahan gaya lateral yang terjadi, sehingga struktur bangunan ini membutuhkan sistem struktur untuk menahan gaya lateral seperti SRPM, sistem dinding geser, dan sistem ganda, yaitu sistem ganda itu merupakan gabungan dari SRPM dengan dinding geser. Fungsi dari dinding geser sendiri, yang pertama untuk menyerap gaya geser yang besar akibat gempa serta menambahkan kekakuan pada struktur gedung bertingkat. Yang kedua dapat meminimalisir deformasi dan menjamin terbentuknya sendi plastis pada struktur sebelum struktur mengalami keruntuhan. Yang ketiga, bearing wall, dinding geser penahan sebagai besar beban gravitasi yang letak posisinya seperti partisi antar ruangan yang berdekatan. Yang keempat, frame wall, dinding geser penahan beban lateral di mana beban gravitasi berasal dari rangka batu tulang yang terletak di antara baris kolom terluar. Yang kelima, cowl, dinding geser yang dapat menahan beban gravitasi dan beban lateral terletak di wilayah inti pusat dalam bangunan dan biasanya diisi lift atau tangga. Menurut SNI 1726-2019, penggunaan sistem ganda gabungan antara SSPM dengan dinding geser sebagai pengaku struktur bangunan dianggap efektif karena sistem struktur menggunakan rangka ruang yang dapat menahan beban gravitasi. Metode perancangan sesuai dengan SNI 1726-2019 dan SNI 2847-2019. Analisis struktur yang akan dilakukan berupa perbandingan 5 penempatan posisi dinding geser shear wall yang berbeda terhadap gaya gempa. Analisis tersebut meliputi yang pertama itu kontrol sistem ganda, di mana kontrol ini itu untuk mengetahui berapakah persentase penyerangan shear wall ketika terjadi beban gempa. SNI 1726-2019 ini disyaratkan dalam sistem ganda itu rangka pemikul momen yang digunakan harus mampu menahan gaya lateral yang bekerja minimal 20% dari gaya geser nominal yang bekerja. Yang kedua itu periode maksimum. Ini untuk mengetahui berapakah waktu getar alami struktur ketika terjadi gempa. Yang ketiga, simpangan antar lantai untuk mengetahui berapakah selisih persimpangan dari setiap lantainya ketika terjadi gempa. Berdasarkan SNI 1726-2019 pasal 7.12.1, simpangan antar tingkat yang diizinkan harus lebih besar dari simpangan antar lantai.
Sekian pemaparan mengenai dinding geser dari beberapa referensi jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.